Halo sahabat Industria, pada hari ini, tepatnya pada tanggal 11 April 2022, digelar aksi aliansi BEM seluruh Indonesia geruduk rumah rakyat untuk menyuarakan pendapat para rakyat Indonesia di gedung DPR RI. Ada 4 tuntutan yang akan disuarakan diantaranya. 1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. 2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah sejak 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu atas masa jabatan 3 periode. Keempat, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada Presiden yang belum terjawab hingga saat ini. Ya, jadi sekarang kita sudah bersama Lintang Ayu dari UIN Jakarta. Ya, pertanyaannya Kak, apakah sebelumnya sudah ada kajian terkait tuntutan ini? Sudah, kami dari beberapa badan kajian independen atau LSO yang biasa kami sebut LSO di UIN Jakarta sudah beberapa kali melakukan kajian tentang tuntutan yang akhirnya didemokan hari ini. Sebenarnya dari UIN Jakarta sendiri juga ada aksi demo di depan Balai Wali Kota Tangerang baru tadi sore berangkat dari halte UIN dan beberapa ada yang ikut ke sini ke depan DPR. Dan itu kajiannya juga udah beberapa kali ya, karena tuntutannya semakin hari semakin banyak. Kalau tidak segera disuarakan, tidak segera diaksikan, itu tidak akan menghasilkan representasi. Karena masalah negara itu kan emang nggak bisa kita kendalikan ya, ada aja masalahnya seperti itu. Baik. Lalu harapan terbesar dari hasil aksi ini apa Kak? Harapan terbesarnya yang pertama ya berharap aja pemerintah itu benar-benar menjalankan konstitusi negara dengan baik, karena beberapa kali sudah muncul wacana inkonstitusional ya dari para petinggi partai dan katanya manuver politik itu lahir dari Luhut Panjaitan yang sangat kontroversial itu. Ya, kita berharap ujaran Jokowi tadi malam itu benar-benar terlaksana hingga tanggal 14 Februari 2024 saat pemilu. Terus kemudian juga berharap karena harga PPN dan komoditas minyak goreng itu semakin tinggi, ya harapan kami itu segera ditangani dengan baik aja gitu oleh negara. Karena menurut kami adanya BLT itu tidak mengatasi kerusuhan atau kepailitan masyarakat gitu. Karena tidak semua masyarakat juga mendapatkan BLT kan. Seperti itu sih. Baik, terima kasih ya Kak. Ya, jadi itu dia hasil wawancara kami dengan mahasiswi dari UIN Jakarta. Baik, kali ini saya sudah bersama Gawi Yaur dari Universitas Jakarta. Baik Kak, apakah sebelumnya sudah ada kajian terkait dari tuntutan ini? Kalau sejauh ini kajian kita hanya sebatas, kan kita melihat ada beberapa isu penting baik dalam perspektif hukum, ekonomi, bahkan dalam perspektif pendidikan. Nah, kita melihat kalau dalam perspektif ekonomi pasti kita merujuk pada kenaikan harga BBM, itu yang kemudian yang kita sorot. Namun kajian yang kita matangkan yaitu lewat kajian dalam perspektif hukum dalam hal tentang persoalan penundaan pemilu dan masa perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo. Nah, kami melihat dalam perspektif hukum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa hal ini kemudian negara sengaja untuk kemudian memperkosa konstitusi kita. Karena dalam hierarki aturan perundang-undangan sudah jelas bahwa undang-undang yang paling tertinggi adalah Undang-Undang Dasar. Dan juga kita lihat dalam perspektif negara kita bahwa negara kita adalah negara hukum dan juga menganut sistem demokrasi. Kalaupun pemilihan umum ditunda, sudah barang tentu sistem demokrasi kita bobrok atas nama kepentingan penguasa. Begitu. Dan itu aja kalau dari itu. Baik, lalu harapan terbesar dari hasil aksi ini apa sih Kak? Harapan aksi kita dari gerakan ini adalah untuk kami juga perlu untuk kemudian ada gerakan-gerakan solidaritas semua masyarakat, semua elemen lapisan masyarakat untuk kemudian segera bergabung. Karena mengingat ini bukan hanya kepentingan segelintir masyarakat, namun semua lapisan masyarakat pada umumnya. Kenaikan harga minyak, baik itu BBM, bahkan harga minyak goreng, bahkan bahan pokok sudah tentu merenggut seluruh perekonomian bangsa. Itu harapan kita agar semuanya bergabung
rapikan barisan, semua satu komando, dan kami dari Universitas Jakarta sangat mengharapkan agar adanya warna-warni dalam pergerakan. Dalam hal jangan ada kotak-kotakan dalam pergerakan, semua bersatu karena isu kita adalah isu yang sama dan juga penderitaan kita adalah penderitaan yang sama. Demikian. Baik, terima kasih Kak. Ya, jadi itu hasil wawancara kami dengan salah satu koordinator dari Universitas Jakarta. Ya, sekian laporan kami hari ini mengenai aksi massa di depan gedung DPR RI. Saya Faris, Ihsan, dan Riza melaporkan.